Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Kembali lagi di channel Mitra Bertani TV, edisi khusus spesial bulan Ramadan. Semoga puasa kita selalu senantiasa diberikan kelancaran dan apa yang kita lakukan senantiasa dinilai sebagai sebuah ibadah. Kemudian untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk menjalankan ibadah puasa, semoga segala aktivitasnya selalu senantiasa diberikan kemudahan. Dan untuk teman-teman atau saudara-saudara kita atau keluarga kita apabila saat ini sedang mengalami kesulitan atau sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan menggantikannya dengan kesembuhan. Dan untuk teman-teman yang mungkin sedang kebingungan untuk mencari jalan keluar, semoga segera dibukakan jalan, senantiasa diberikan kemudahan. Dan untuk teman-teman yang sedang mendapatkan kesulitan untuk mencari jalan keluar, semoga Allah segera pertemukan dengan jawaban-jawaban yang teman-teman harapkan. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Nah, melanjutkan konten-konten sebelumnya ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang food waste atau kehilangan makanan yang sudah siap saji tetapi itu terbuang secara percuma. Jadi sungguh miris gitu ya. Jadi selama bulan Ramadan ini tanpa kita sadari, menurut beberapa penelitian itu tingkat kehilangan makanan yang siap konsumsi itu meningkat dengan sangat pesat. Bahkan itu disumbang dari negara-negara yang mayoritas Muslim. Bahkan sampai peningkatannya itu sekitar 20-50% dibanding dengan hari-hari biasa. Dan Indonesia menempati negara terbesar penyumbang makanan yang sudah siap makan tapi terbuang secara percuma itu, menempati urutan kedua di dunia itu. Jadi dengan jumlah populasi Muslim terbanyak di dunia itu menempati yang kedua selama bulan Ramadan ini gitu ya. Jadi padahal dalam agama kita sudah diajarkan bahwa innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin gitu ya. Jadi memubadzirkan atau kemubadiran itu temannya setan gitu. Jadi dalam agama juga sudah diajarkan untuk kita menghindari hal-hal yang sifatnya mubazir. Tapi sungguh disayangkan selama bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan ini, justru mungkin banyak di antara kita yang belum sadar ternyata memubazirkan makanan yang sudah siap untuk dimakan. Beberapa bahan atau makanan yang biasanya terbuang secara percuma itu biasanya nasi dan lauk pauk, kemudian sayur mayur, kemudian buah-buahan, kemudian gorengan dan takjil. Itu biasanya kita tidak habis atau sisa, kemudian di keesokan harinya atau di hari selanjutnya itu sudah tidak enak untuk dikonsumsi atau sudah tidak baik lagi sehingga nanti itu akan dibuang gitu. Jadi itu menimbulkan beberapa dampak ya, setidaknya ada 3 dampak besar yang ditimbulkan dari food waste tersebut itu. Yang pertama adalah dampak sosial terkait dengan ketimpangan sosial itu. Jadi seperti kita ketahui, banyak di antara kita, saudara-saudara kita, untuk makan saja itu sangat kesulitan, kemudian banyak berjuang atau melalui hal-hal yang harus dilalui sehingga baru mereka bisa makan. Tetapi di sisi yang lain, kita yang sudah siap makan saja justru malah terbuang. Jadi sangat disayangkan ya hal-hal seperti itu. Semoga kedepannya bisa kita minimalisir dan semoga itu tidak terjadi di kemudian hari gitu. Jadi makanan yang di satu sisi banyak orang membutuhkan, tapi di sisi yang lain justru kita malah membuangnya secara cuma-cuma. Yang kedua adalah di dampak lingkungan gitu ya. Kalau ini jelas sangat terasa gitu ya, karena makanan untuk melakukan pembusukan itu dia akan mengeluarkan gas metana yang secara kandungan itu jauh lebih berbahaya daripada gas karbon dioksida untuk menyumbang terhadap perubahan iklim gitu. Makanya saat ini biasanya terjadi musim kemarau tapi serasa musim hujan, atau bahkan mungkin sebaliknya. Ketidakpastian itu juga salah satunya adalah karena pengaruh gas metan itu, dan tanpa disadari ternyata penyumbang terbesarnya adalah kita gitu. Jadi tanpa sadari kita mungkin hanya membuang makanan dalam mungkin setengah kilo setiap hari gitu, tapi ketika itu
itu diakumulasikan, tentu saja itu akan menjadi hal yang sangat banyak dan berdampak terhadap kesehatan lingkungan. Salah satu yang terdampak juga, apalagi kita sebagai petani gitu ya, kita merasakan jerih payah untuk menghasilkan satu butir nasi itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Bahkan mungkin proses dari awal sampai menjadi nasi yang siap dikonsumsi itu tidak kurang dari 100 hari. Untuk komoditas yang lain pun juga mungkin sama, tidak bisa instan. Kita harus berjuang untuk menghidupkan, kemudian banyak tantangan mulai hama dan penyakit, kemudian baru kita panen dan kita jual. Tetapi setelah kita jual ternyata makanan itu menjadi sesuatu yang dibuang, yang sia-sia, tidak bisa dimakan dengan baik. Menurut saya itu sangat miris gitu ya. Jadi kita sebagai petani yang sudah bersusah payah menghasilkan satu butir nasi, tetapi akhirnya terbuang percuma, tidak bisa dimanfaatkan. Yang terakhir adalah di dampak ekonomi. Jadi kita membelanjakan sesuatu untuk yang nantinya kita buang. Jadi tidak dikonsumsi tetapi dibuang. Menurut penelitian itu sepertiga dari yang kita makan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Misalkan teman-teman mengkonsumsi nilainya adalah 10.000, 3.000 diantaranya atau 30.500 diantaranya itu terbuang. Padahal untuk menghasilkan uang untuk membeli itu kita bersusah payah mengumpulkan dari mungkin dengan segala profesi ya, tentu saja banyak plus minusnya dan resikonya, dan nilai segitu itu tentu saja sangat berarti. Tetapi kita memperolehnya dengan sangat susah payah, tetapi setelah kita mendapatkannya justru tanpa kita sadari kita buang secara begitu saja dan tidak mendapatkan nilai kemanfaatan atas apa yang kita dapatkan. Mungkin itu ya, jadi saya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan mengingatkan untuk teman-teman untuk mulai saat ini berusaha untuk mengurangi membuang makanan yang sudah siap makan secara cuma-cuma. Sebaiknya ketika teman-teman mungkin tidak mampu untuk menghabiskan, mungkin bisa dibagikan atau mungkin bisa disimpan kemudian bisa diolah untuk di kemudian hari bisa dikonsumsi lagi. Jadi setidaknya mungkin kita tidak berkontribusi untuk menyumbang kerusakan dari muka bumi ini. Dan tentu saja karena agama pun mengajarkan untuk tidak berperilaku memubazirkan sesuatu. Mungkin itu, semoga video ini bisa mendatangkan kemanfaatan, dan apabila bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.